Satu hal yang sering dilupakan tentang Archimedes, umurnya sudah 75 tahun saat perang itu pecah. Bukan pemuda dengan otot segar. Bukan jenderal dengan ribuan pasukan. Kakek kurus dengan jubah lusuh, duduk di tepi tebing Syracuse, memegang selembar logam mengkilap di tangannya. Dan dari tangannya itu, dari kakek tua yang satu ini, sebuah armada Romawi yang paling ditakuti di Mediterania terbakar habis. Atau begitulah yang diceritakan selama 2000 tahun. Sekarang, pertanyaannya, apa benar bisa? Kamu mungkin pernah dengar versi singkatnya. Archimedes pakai cermin raksasa, pantulin sinar matahari ke kapal musuh, kapalnya meledak terbakar habis. Cerita selesai. Tapi makin dalam kamu gali, makin aneh jadinya. Pertama, sumbernya datang terlambat. Archimedes hidup di abad ketiga sebelum Masehi. Tapi catatan tentang sinar api ini baru muncul lebih dari 300 tahun kemudian, dari penulis Romawi yang bahkan tidak bilang, "Aku lihat sendiri." Yang dia tulis, konon kabarnya. Itu kayak kamu nonton video YouTube tahun 2026 yang ngutip berita dari tahun 1700-an, yang katanya ngutip dari mulut ke mulut. Kedua, detailnya aneh. Bukan cermin, tapi perisai. Perunggu. Dipoles sampai kinclong. Dan konon, semua prajurit diminta menghadapkan perisainya ke satu titik yang sama, diarahkan ke satu kapal. Bayangkan 100 orang berdiri di tembok benteng, masing-masing pegang perisai, dan mereka harus kompak, satu goyang aja semua sinar meleset. Apalagi di laut yang bergelombang. Dan di kapal yang bergerak. Tapi jangan salah paham. Archimedes bukan cuma tukang cerita. Orang ini setengah milenium ahead of his time. Dia yang pertama ngehitung rasio lingkaran, nemuin hukum tuas, bikin prinsip hidrostatika yang kita pakai sampai sekarang. Pas Romawi datang, dia bikin mesin lempar yang akuratnya bikin kagum pengepung. Sampai mereka bilang, melawan Archimedes itu kayak melawan dewa laut. Dia bahkan bikin cakar raksasa yang bisa angkat kapal musuh dari air dan membalikannya. Itu bukan legenda, itu tercatat dari sumber-sumber yang lebih akurat. Kalau ada satu orang di zaman kuno yang bisa bikin death ray dari sinar matahari, ya pasti Archimedes. Tapi apakah dia beneran bikin? Abad ke-16, René Descartes bilang, tidak mungkin. Cahaya matahari butuh areal cermin yang sangat besar untuk mengumpulkan energi yang cukup. Dan sudut serangnya? Kapal harus berhenti total. Diam. Mana ada kapal Romawi yang diam pas diserang? Abad ke-18, Athanasius Kircher, seorang ilmuwan lain, bilang dia sudah mencoba. Dia ambil 5 cermin datar, arahkan ke satu titik, dan lilinnya nyala. 5 cermin cukup untuk nyalain lilin. Tapi kapal? Kapal bukan lilin. Kapal punya kayu basah, punya air di sekelilingnya, bergerak, dan jaraknya ratusan meter. Tahun 1973, seorang ilmuwan Yunani, Ioannis Sakas, mencoba rekonstruksi modern. Dia pakai 70 cermin, masing-masing ukuran 1, 5x1 meter, dan mengarahkannya ke model kapal kayu lapis dari jarak 50 meter. Hasilnya, dalam 3 menit, kapal model itu mulai berasap. Lalu terbakar. 70 cermin. 3 menit. 50 meter. Menarik. Tapi jarak di Syracuse, kapal Romawi biasanya berlabuh sekitar 100 hingga 150 meter dari benteng. Dan bukan satu model kapal, tapi 60 kapal perang sungguhan. Dengan prajurit di atasnya. Dengan pemanah yang siap memanah siapapun yang kelihatan bawa cermin. Dan satu detail lagi yang jarang disebut, matahari di Laut Mediterania, musim panas, jam tertentu, hanya berada di posisi yang pas selama beberapa jam. Hitungannya ketat. Sangat ketat. Tahun 2005, sekelompok mahasiswa MIT mencoba lagi. Mereka pakai 127 cermin ukuran 30x30 cm, total areal sekitar 11 meter persegi, diarahkan ke kapal model kayu dari jarak 30 meter. Mereka berhasil bikin api. Tapi tanpa disadari, mereka juga berhasil bikin kapalnya nggak terbakar habis, karena apinya butuh waktu lama,
dan setiap kali posisi matahari berubah, titik fokusnya bergeser. Bandingkan dengan eksperimen Discovery Channel tahun 2006. Mereka pakai 300 cermin besar. Hasilnya, kapal mulai hangus, tapi nggak pernah benar-benar terbakar dengan nyala api yang membesar. Kesimpulan mereka, mungkin digunakan sebagai flash burner, bukan buat membakar langsung, tapi bikin panas yang ekstrim tiba-tiba, cukup untuk melukai prajurit Romawi di dek, membuat mereka panik, atau merusak layar kapal. Bukan untuk membakar habis seluruh armada dalam satu sore. Tapi Archimedes juga punya persenjataan lain yang lebih mengerikan. Panah api, batu lempar, dan kren raksasa. Mungkin sinar api ini bukanlah senjata utamanya. Mungkin ini cuma trik psikologis, sesuatu yang tidak perlu sempurna secara teknis karena efek terornya sudah cukup. Bayangkan menjadi prajurit Romawi. Kamu sudah dengar kabar bahwa Archimedes punya cakar yang bisa mencengkeram kapalmu dan membalikannya. Tiba-tiba dari benteng, ribuan titik cahaya menyilaukan mata. Dan beberapa kapal di sampingmu mulai berasap. Sebelum kamu sempat berpikir, itu cuma kumpulan cermin mana mungkin. Perintah mundur sudah turun. Roma mundur dari Syracuse setelah pengepungan 2 tahun. Archimedes mati dibunuh oleh seorang prajurit Romawi, konon sedang menggambar lingkaran di pasir, dan marah karena prajurit itu menginjak gambarnya. Ironis, orang yang katanya bisa bakar kapal dari jarak jauh, mati hanya karena sedang fokus. Sampai hari ini, tidak ada satupun jawaban yang memuaskan. Apakah sinar api Archimedes nyata? Bisa jadi ya. Atau mungkin sesuatu yang lebih sederhana, cerita yang tumbuh dari gosip, yang diperbesar dari dekade ke dekade, sampai akhirnya menjadi mitos yang kita kenal sekarang. Tapi yang lebih menarik dari pertanyaan, apakah dia bisa? Adalah pertanyaan, kenapa kita ingin percaya bahwa dia bisa? Mungkin karena ada sesuatu yang menenangkan dari keyakinan bahwa satu orang, dengan satu ide gila, bisa mengubah jalannya sejarah. Bahwa kecerdasan, bukan kekuatan, yang menang. Bahwa di dunia yang sering tidak adil, terkadang, hanya terkadang, otak bisa mengalahkan otot. Yang jelas, ada yang membuat kita masih membicarakan Archimedes setelah 2200 tahun. Dan itu, entah sinar apinya nyata atau tidak, adalah kemenangan yang tidak bisa dibantah siapapun. Kalau kamu suka konten misteri seperti ini, subscribe dan saksikan terus video lainnya di channel ini.